Hayya 'alal jihad itu artinya ayo kita jihad. Kata jihad kalau hanya begini doang diucapkan ayo kita jihad itu masih terbuka, masih oke. Nah tapi kalau mengatakan hayya 'alal jihad dengan bawa parang, pedang, celurit, itu artinya sudah jadi satu itu. Apa itu kira-kira artinya? Jihadnya jihad apa itu? Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ulama anal kiram, habaiban al-afadil, masyayikhina, para kiai, para sesepuh, para pengurus Nahdlatul Ulama se-Indonesia, para pengasuh pondok pesantren se-Indonesia, Allah telah menciptakan software pada setiap manusia itu ada dua yang sama. Setiap manusia diciptakan sama, modal yang sama. Modal dasar ini disebut di dalam setiap diri manusia itu satu, al-aqlu at-takhlili, new cortex, akal yang analitis. Yang nomor dua adalah al-aqlu al-atifi, subcortex. Ini dari Allah. Setiap manusia ada akal at-takhlili dan al-atifi. Lalu bagaimana dua akal ini bekerja dan fungsinya untuk apa? Yang new cortex, yang al-aqlu at-takhlili itu yu'tika at-taqah li'ittikhadil qarar. Akal yang rasional ini itu adalah untuk mengambil sebuah keputusan. Dasarnya ilmu dan informasi-informasi. Maka dalam syariat Islam itu hendaknya al-jam'u bainal ilmi wal amal. Ilmu dulu baru amal. Tahu paham dulu, baru nge-share. Jangan nggak paham, share. Ini harus ilmu dulu, ya. Nah, ilmu itu rasional, at-takhlili. Yang bekerja otak yang rasional. Lalu Allah juga menciptakan yang kedua namanya al-aqlu al-atifi, subcortex. Apa gunanya? Yu'tikal ihsas wa syu'ur thumma ar-ruhbah. Ini akan memberikan kepada setiap manusia berupa ihsas, perasaan, rasa, syu'ur, thumma ar-ruhbah, sifatnya bombastis, tidak rasional, untuk memperhalus orang itu. Karena kalau akal yang takhlili saja, itu akan kasar orang itu. Seperti fikih, seperti hukum, halal haram, iya tidak, itu kasar. Nah tapi Allah menggandengkan dua-duanya ada di setiap manusia ini. Yaitu yang kedua namanya al-aqlu al-atifi, subcortex.
Itu yu'tikal ihsas wa syu'ur thumma arubah. Kemudian seneng. Jadi seneng itu terbentuk daripada ihsas, daripada syu'ur, perasaan, tapi tidak rasional. Mana ada cinta itu rasional? Gitu. Seneng, cinta, nggak rasional. Jauh di petitnya gunung juga tetap saja orang cinta didatengin terus itu. Kalau zaman dulu itu Pak Kiai Mujib itu boncengan itu, naik sepeda ontel, tung 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 boncengan. Lagi naik gitu, berat ya Mas? Tidak, nah, gitu jawabnya. Walaupun berat tuh, nggak rasional. Nah itu namanya al-aqlu al-atifi. Betapapun benar, kenapa harus diciptakan dua-duanya oleh Allah? Jadi kalau al-aqlu at-tahlili itu kasar, karena sifatnya adalah rasional. Contoh, ada orang pincang nih, pincang orang itu, jalannya memang pincang. Dipanggil oleh Anda, hai pincang, ayo nempeleng apa enggak? Marah apa enggak? Orang pincang dipanggil pincang, marah enggak? Orang benjol kepalanya, hei benjol, marah enggak? Faktanya benjol, faktanya pincang. Paham? Nah, walaupun benjol, walaupun pincang, ya jangan dipanggil hai pincang dan hai benjol. Nah, disinilah hari ini akal yang al-atifi lagi dibombardir dengan namanya ad-di'ayah. Ad-di'ayah itu propaganda. Propaganda ini tidak butuh benar. Ini harus paham ini orang-orang. Propaganda itu tidak butuh benar. Tapi kalau setiap hari diucapkan terus, lama-lama orang itu akan muncul sifat al-ihsas wasyu'ur thumma ar-ruhbah. Kena, perasaannya itu kena. Nah, yang dibombardir ini dengan propaganda adalah al-aqlu al-atifi, termasuk di dalamnya iklan. Nah, orang yang kena iklan itu yang dibombardir adalah al-aqlu al-atifinya. Coba di iklan itu, minum sirup jebrot dari tadinya mau geleleng-geleleng langsung gitu. Apa iya itu 1 detik langsung kayak gitu? Ayo coba. Nah itu yang dibombardir adalah al-aqlu al-atifi. Nah, cara membombardirnya, otak al-aqlu al-atifi jika terus-menerus dibombardir, dia akan muncul sifat namanya al-ihsas. Rasa, oh iya. Wasyu'ur, summa ar-rubah, kemudian rubah itu mancep wis, bu bener bu ora, ini informasi bener atau tidak, pokoknya karena ini adalah ketua kita, bos kita, kelompok kita, ya udah bener terus. Nah, maka Allah juga mengasih akal namanya al-aqlu at-tahlili. Hari ini dibombardir macam-macam. Coba. Orang-orang NU dituduh liberal. Bunyi terus. Nanti itu orang yang mendengarkan, wah kiai NU itu kiai liberal semua. Liberal. Nah, itu namanya propaganda. Tuduh liberal. Tuduh lagi PKI.
PKI terus. Itu propaganda. Ingat ini. Apalagi dituduh lagi Islam Nusantara kafir. Itu dibunyikan terus. Nah, itu yang ditembak adalah al-aqlu al-atifi. Terus saja itu. Nah, ini namanya ad-diayah, propaganda. Apa itu propaganda? Propaganda adalah al-ism al-muttasil bil qabih wal fahisyah. Julukan-julukan, sebutan-sebutan, nama-nama yang jelek-jelek yang dialamatkan kepada seseorang yang lain sebagai lawannya. Islam Nusantara jelek itu kan dialamatkan kepada satu organisasi atau satu kelompok. Yang ditembak, yang dibombardir namanya al-aqlu al-atifi. Nah, kalimat-kalimat bombardir propaganda ini kan muncul terus. Liberal, PKI, ulama-ulama, ustadz dikriminalisasi. Itu akan bunyi terus. Atau Islam Nusantara kafir. Itu akan bunyi terus. Nah, Allah telah ngasih namanya New Cortex atau al-aqlu at-tahlili, akal yang analitis rasional. Nah, inilah analitis dan rasional yang tahlili itu membutuhkan al-ilm, ilmu dan data-data informasi menjadi rasional. Nah, hari ini kita juga dibombardir dengan azan hayya 'alal jihad. Ini sama. Hayya 'alal jihad ini untuk nembak akal at-tahlili apa al-atifi? Yang rasional atau yang tidak rasional? Yang tidak rasional. Nah, bagi yang rasional dibuka dulu kitabnya. Apa boleh merubah hayya 'alataini? Diubah menjadi hayya 'alal jihad. Apa boleh menambah? Dibuka kitabnya. Kiai-kiai di pesantren diajarkan semua. Gitu. Lafaz azan tidak boleh dirubah. Ini tidak boleh. Yang sudah ada yaitu lafaz azan, begitu pula ketika di subuh tambahannya apa? As-sholatu khairun minan naum, yaitu diganti as-sholatu khairun minal amal, itu juga nggak boleh. Tapi ada yang wayukrohu, tapi itu juga tidak boleh, tidak usah diganti. Namun ketika pada suatu hari, itu dikatakan dalam satu kitab, ya juzulil muadzin ayyakula inda syiddatil matar awir rih awil bard. Ketika ada kejadian yang genting, hujan yang kencang, angin ribut, sangat dingin. Bahkan di negara-negara muslim ketika Covid corona kayak gini nih sekarang, setelah azan selesai, wa yakunu dzalik ba'dal adzani, bisa ditambah dengan kata-kata ala shollu fi rihalikum atau ala shollu fi buyutikum. Dan kalimatnya juga itu aja, tapi setelah azan selesai. Itu paham?
Jadi jangan merubah-rubah yang sudah ada. Itu. Gunanya adzan itu untuk apa saja? Gunanya adzan adalah untuk memanggil sholat. Itu satu. Nomor dua, ketika ada bayi lahir, diadzani telinga kanan, diqomati telinga kiri. Nomor tiga, ketika meninggal, itu gunanya adzan. Gitu loh. Nah sekarang kalau pertanyaannya hayya ala sholah atau hayya alal falah itu diganti, dijelaskan fa in ja'alahu badalal hayya ala taini lam yasihha adzanuhu. Ini harus paham. Kalau hayya ala sholah atau hayya alal falah diganti, adzannya tidak sah. Maka pertanyaannya, hayya alal jihad itu adzan apa propaganda? Nah, ini penting, harus paham ini. Hayya alal jihad itu artinya ayo kita jihad. Kata jihad kalau hanya begini doang diucapkan ayo kita jihad itu masih terbuka. Masih oke, masih terbuka. Karena bisa artinya ayo kita jihad, nyari rezeki untuk menghidupi keluarga, jihad. Ayo kita jihad untuk mengurangi kemiskinan biar bangsa Indonesia jadi pembayar zakat, pembayar pajak yang tinggi-tinggi, ekonominya bagus-bagus, itu jihad. Ayo kita jihad menjaga negara kesepakatan bersama. Karena sudah disepakati dulu, jangan sampai ada orang yang merusaknya, itu jihad. Nah, tapi kalau mengatakan hayya alal jihad dengan bawa parang, pedang, celurit, itu artinya sudah jadi satu itu. Apa itu kira-kira artinya? Jihadnya jihad apa itu? Jihadnya sudah ngajak perang. Ngajak perang di negara damai, di Darussalam, itu hukumnya bughot. Ini ilmu fikih. Ya. Ngajak perang di negara damai, hukumnya bughot. Apa itu bughot? Pemberontakan. Nah, jadi berontak di negara kesepakatan yang sudah disepakati, hukumnya tidak boleh. Nah ini. Nah negara kita itu negara musyawarah, yaitu negara al-mu'ahadah al-watoniyah, negara kesepakatan bersama. Nah maka karena dalam syariah kita harus bisa al-jam'u bainal ilmi wal amal, bagaimana kita mau action amal apa saja harus dengan ilmunya. Jangan asal-asalan. Ikut-ikutan, gak ngerti lagi. Gak paham lagi ilmunya. Jadi harus paham ilmunya. Understand? Understand? Nah, dua akal ini harus bekerja bersama. Tidak boleh hanya satu aja. Kalau satu aja, orangnya keras. Mukanya kusem. Mulut tambah 2 cm terus. Itu orang enggak, artinya disebut orang tidak punya unggah-ungguh. Orang atau disebut orang tidak punya akhlak. Biasanya orang kampung begitu nyebutnya. Nah, dua software ini harus fayatawaladul iltizan ma bainas naini.
Dua-duanya harus bekerja seimbang. Iltizam ma bainas naini. Sebagai contoh, ketika tidak bekerja seimbang, ada contohnya. Fa indama yaghdabul insan yantahi ala aqlu at-tahlili. Contohnya, ketika orang lagi marah, marahnya tidak terkontrol, maka yang bekerja adalah ala aqlu ala atifi. Yantahi ala aqlu at-tahlili. Akal rasionalnya itu minggir dulu, lagi berhenti. Begitu. Nah, dengan demikian kita umat Islam, warga bangsa Indonesia, orang NU, ada apa saja harus al-ilm wal amal. Jangan share dulu. Kalau nggak tahu, jangan ikutan. Kalau nggak tahu ilmunya. Ini Pak, ini penting karena sekarang lagi zamannya propaganda. Ingat, propaganda bisa memakai bungkusnya agama. Bungkus propaganda itu bisa memakai agama. Nah, kalau kita rasional, kok agama untuk mengajak kejelekan itu propaganda. Gampang aja udah. Ya. Ini jangan sampai terpancing. Jadi ingat, hari ini hari propaganda, maka kalau kira-kira ada propaganda, tanya saja sama kiai terdekat, kiai NU terdekat. Gak usah ikut-ikut yang aneh-aneh. Ini. Itulah yang sedikit saya sampaikan.